tikus otomatis sesuai dengan rantai makanan dia sebagai bahan makanan atau makanan empuk bagi ular yang ada di sekitar situ. Intinya ketika ada ular maka akan memancing, ketika ada tikus maka akan memancing ular. Jadi kalau ular datang ke camping kita ya itu salah kita. Merapi, Merbabu, Perahu, Sumbing, Semeru, Rinjani, Sindoro, Rinjani, terus habis itu Jayawijaya. Jejak Roda kali ini mengupas kembali ilmu dari jejak petualang, tepatnya di acara Jambore Jejak Petualang di Gunung Prau kala itu. Pengalaman menarik bagi kami yang ikut Jambore Jejak Petualang. Tahun lalu, kami ikut acara Jambore tersebut menjadi peserta. Kami dimasukkan oleh panitia untuk ikut kelompok 2. Beruntung, ketua kelompok kami bernama Vinda, salah satu host Jejak Petualang yang sering menyusuri pedalaman negeri tercinta ini. Sungguh beruntung kami diketuai perempuan cantik. Setidaknya bisa membuat kami lebih semangat. Tapi kami berbeda dengan yang lain. Kami tidak peduli ketua kami cantik atau tidak. Kami pun bergegas menuju puncak, sembari syuting untuk edisi Jejak Petualang Trans 7 di Gunung Prau. Kami tak ikut jalur rombongan peserta lain. Kami sengaja keluar dari rombongan kelompok yang melewati jalur Dieng Kulon, yang kami rasa jalurnya lebih jauh. Kami pun memutuskan untuk mengambil jalur Patak Banteng yang lebih dekat. Sesampai di atas, peserta dan kru Jejak Petualang belum sampai. Kami pun memutuskan mendirikan tenda dan beristirahat sejenak. Tak kunjung lama, Rani datang, disambut sorakan para peserta dan panitia. Di sini kami beranggapan jika bertualang yang mengabadikan perjalanan akan jauh lebih lama dibandingkan dengan kita yang hanya bertualang tanpa mengabadikan perjalanan. Tapi itu tidak penting di video ini. Paling penting, host Vinda masuk ke kamera Jejak Roda. Pendakian Jejak Petualang kali ini di Gunung Prau melewati jalur Dieng, cukup lumayan melelahkan, banyak naik turun, tapi banyak kan landainya, jadi lumayan enak. Dan juga ini kita rame-rame senang-senang di sini, jadi nggak terasa capeknya sama sekali. Dan sekalinya sudah sampai di sini, ini tandanya luar biasa mewah kalau menurut saya ya. Sampai ada kursi-kursi bola, senang banget ya. Terus yang paling penting di sini udah ada toiletnya, jadi kita nggak usah susah-susah mencari gali-gali lubang untuk kita buang air. Tuh di situ sudah ada. Keren nih pokoknya. Aku kebetulan ini pertama kalinya naik gunung dan rasanya aku jadi pengen naik gunung lagi. Doain aja semoga bisa ke gunung-gunung lainnya. Kelompok 2. Kita udah kayak lagi pilkada. Dukung. Ada kelompok 2.
Jambore Jejak Petualang ini mengusung misi untuk mendekatkan host dengan para penonton setianya. Kami sebagai peserta mendapat ilmu kerjasama dari permainan yang disajikan oleh panitia. Permainan hingga edukasi dasar memasak di alam liar oleh Bang Heru Gundul. Di jalan ya banyak teman-teman baru, tapi kalau di sekitarnya itu banyak beri-beri hutan. Jadi buah beri hutan. Itu ada khasiatnya nggak sih? Beri hutan dia vitamin C-nya tinggi, dia bagus untuk daya tahan tubuh juga. Dan edukasi reptil dan binatang-binatang buas oleh Bang Tio dipaparkan kepada kami para peserta. Mencapit apalah kata istilahnya. Nah itu akan menyebabkan pendarahan. Nah, pegang dulu ya, aku jelasin. Kenapa kalau kalau dia megangnya seperti ini, otomatis dia tidak bisa bergerak, ya. Jadi nggak bisa ini kita karena udah kita tekan, kita pegang. Tenaganya lumayan dia. Lumayan. Nanti kalau tikus otomatis sesuai dengan rantai makanan, dia sebagai bahan makanan atau makanan empuk bagi ular yang ada di sekitar situ. Intinya ketika ada ular maka akan memancing, ketika ada tikus maka akan memancing ular. Jadi kalau ular datang ke camping kita ya itu salah kita. Kalau ciri-cirinya hutan yang masih banyak dikunjungi harimau itu seperti apa? Pastinya dia yang masih alami, yang memiliki cadangan makanan buat harimau yang lebih lebih banyak ya, seperti hanya mamalia seperti rusa dan sebagainya, karena memang dia predator tingkat tinggi seperti itu. Pastinya hutan yang masih bagus, berarti itu sebagai indikator kalau hutan itu masih intinya hutan itu masih bagus. Gunung-gunung memperlihatkan keindahannya di malam hari itu. Sangat terlihat jelas dengan mata kami, tapi tidak dengan kamera kami. Tak hanya itu, bintang malam itu terlihat terang seperti lampu-lampu yang menghiasi panggung utama. Tak sedikit ilmu yang kami serap, khususnya bermanfaat untuk perjalanan jejak roda. Pasalnya, kami berkendara membuat konten jejak roda, kami sering bertemu dengan binatang liar yang tak terduga datangnya. Jambore ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami pun berharap kami dapat mengikuti acara serupa, atau kami dapat menjadi bagian dari Jejak Petualang Trans 7. Kami semakin larut mengikuti runtutan acara yang dirancang oleh panitia. Seperti halnya pada kegiatan malam hari, kegiatan yang jauh di luar dugaan. Pasalnya, suhu saat itu sangat dingin. Dan media-media besar sedang gencar memberitakan embun upas di kawasan Dieng. Tak heran malam hari itu sangat dingin.
Sharing-sharing dari para petualang termuda hingga senior berlangsung hingga larut malam. Banyak hal yang disampaikan oleh narasumber, seperti dua wanita penakluk Seven Summit dunia ini. Pagi pun tiba. Kami pun mencoba lebih akrab dengan host-host Jejak Petualang. Ramah semua. Ternyata tak hanya itu, mereka pun tidak pelit berbagi ilmu. Tak hanya itu juga, host Jejak Petualang pun mau masuk ke kamera Jejak Roda dan kami pun bercanda ria. Ada Vinda di sini. Berapi, Merbabu, Perahu, Sumbing, Semeru, Rinjani, Sinindoro, Rinjani, Jaya, terus habis itu terus Jaya Wijaya, terus habis itu Lawu. iya Gede. Menit. Saya 8. Sama 8. Sama. Di balik kesuksesan Jejak Petualang, ada produser ataupun direktur program Jejak Petualang Trans 7. Kami pun mencoba berbicara dengan mereka terkait lokasi yang dijadikan tempat jambore ini. Bagus banget gitu ya. Terus banyak banget spot-spot yang kayaknya langsung pengen istirahat, bukan cuma buat napas tapi juga langsung foto-foto. Itu jelas banget. Pemandangannya paling menarik apa Mbak di sana? Ya jelasnya pegunungan, bukit-bukit gitu ya. Terus juga savananya tadi keren banget. Padahal savananya juga tadi tempat kita buat istirahat gitu. Jadi sekalian makan, wah itu nikmatnya luar biasa deh. Terus sama ini sih, jalurnya juga lebih bersahabat, banyak bonusnya. Begitulah kisah Jejak Petualang di dalam program Jejak Roda Ihsan TV Tabung. Saya Ihsan TV Tabung, tapi buat kalian semua yang terbaik. Kalau yang kemarin di Everest itu pengalamannya gimana? Ya Everest Base Camp ya. Itu pengalamannya parah sih, pengalaman luar biasa. Karena kan aku tadinya juga bukan anak gunung. Jadi sejak di Jejak Petualang baru lah belajar mencoba untuk naik gunung. Dan Everest Base Camp itu gunung tertinggi di 5.363 yang pernah aku daki. Itu gunung aku yang kelima. Jadi apa ya? Sebenarnya untuk segi jalur dia udah enak banget, udah jalur wisata sebenarnya. Cuma kendalanya adalah dinginnya dan ketinggiannya. Dinginnya tuh kenapa anak Bekasi, mohon maaf ya, biasanya panas itu dingin banget, dinginnya bisa sampai minus 10. Habis itu karena tingginya juga sih, jadi nyari oksigen tuh suka kayak oksigen udah tinggi terus dingin. Jadi apa ya, untuk memotivasi diri tuh harus lebih lagi sih. Pokoknya jangan pernah ngeluh, semangat aja, pasti bisa. Aku aja yang anak Bekasi dan anak mall bisa, kalian juga harus bisa. Pas kemarin ke makamnya si film Everest itu, Oh iya, Scott Fisher. tanggapannya gimana? Dia tuh apa ya, aku kayak, karena di situ bukan cuma Scott Fisher, memang sih makamnya Scott Fisher yang paling gede, cuma di sana ada makam-makam yang lain juga. Jadi memang untuk menghormati pendaki-pendaki yang hembuskan nafas terakhirnya di gunung juga. Jadi mereka mendedikasikan hidupnya untuk gunung dan mereka akhirnya hidupnya berakhir juga di gunung. Yang membuat aku paling terenyuh sebenarnya ada satu monumen gitu untuk anak Korea. Dia diajak mama papanya mendaki gunung dan yang bikin aku amazed adalah dia umur baru 4 tahun. Akhirnya nggak kuat dan akhirnya anak itu meninggal. Jadi menurut aku itu sih yang paling bikin aku terenyuh. Astaga, ini anaknya masih kecil banget tapi udah harus meninggal. Tapi kalau memang itu adalah passion anak itu ya berarti dia meninggalnya fix and Triknya kalau naik gunung atau secara umum berkegiatan di alam bebas, persiapannya dimatengin. Persiapan itu dari sisi fisik, mental tuh dari latihannya, kemudian banyak cari tahu tentang tempat yang akan didatengin. Terus habis itu sama
alat sih, alat nggak bohong karena kita bermain sama sesuatu yang tidak bisa kita tentukan, alam gitu. Jadi kita harus bisa siap segala macam kondisi. Alat yang wajib dibawa. Alat yang wajib dibawa tuh pasti kalau misalnya gunung Indonesia ya, raincoat atas bawah, sepatu, pakai sepatu biar aman. Kemudian bawa baju kering sama alat tidur sih karena itu penting. Hal-hal yang tadi saya sebutin tuh fokusnya untuk bikin badan kita tetap hangat di kondisi yang super dingin. Bedanya dengan gunung lain yang udah pernah didaki. Bedanya dengan gunung lain, Gunung Prau itu selain indah banget pemandangannya, gunung ini itu dingin banget sih, terkenal dengan dinginnya itu. Jadi ya aku kesini juga udah dengan persiapan peralatan yang memadai, jadi biar aku nyampe di sini atau semacamnya. Akhirnya ini sampai juga di camping ground ya. Tadi kalau misalnya ke Gunung Prau itu sebenarnya ada beberapa jalur. Nah tadi itu kita lewatin jalur Dieng. Nah kalau misalnya untuk pemula, kebetulan ini saya juga baru pertama kali naik gunung. Jadi tipsnya itu kalau menurut saya nggak apa-apa banyak berhenti, tapi berhenti jangan lama-lama. Kayak cuman tarik nafas beberapa kali, 5 kali atau sampai 10 kali, habis itu lanjut lagi. Karena kalau kelamaan jadinya males. Nah ini cocok banget nih buat para pendaki pemula kayak saya. Jadi jangan lupa datang ke Gunung Prau.